Kenapa abangku baru mulai udah ngehela nafas gitu? Biasa, mau roasting dong. Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya pria culun, jomblo, nolep, wibu, waifunya loli. Kalau ini nggak masalah sih. Yang begitu terobsesi kepada sebuah boneka bernama boneka Hina dan bercita-cita untuk menjadi seorang pengrajin boneka Hina sama seperti kakeknya. すごい綺麗。世界で一番綺麗。 Oh ya, nama pria culun ini adalah Gojo ya teman-teman. Tapi karena keterobsesiannya kepada boneka Hina dan kesibukannya untuk menjadi pengrajin boneka Hina, Gojo ini sama sekali tidak memiliki teman di sekolahnya. 気持ち悪い。なんでわっちゃん男の子のくせに女の子の人形好きなのよ。わっちゃんなんて大嫌い。 Itu semua terjadi karena Gojo tentunya tidak bisa menceritakan tentang boneka Hina ke teman-temannya tersebut. Hingga tiba-tiba saja... Iya, tiba-tiba saja ada seorang wanita kawaii banget bejir jatuh tepat di meja Gojo. Diketahui nama wanita kawaii nan populer ini adalah Marin ya teman-teman. Marin sendiri merupakan seorang wanita yang periang, suka bercanda, dan tentunya sangat populer dong di kalangan para lelaki. Berbanding terbalik banget lah dengan Gojo. Mungkin karena sifat itu pula lah pertemuan Gojo dan Marin ini bisa dibilang agak sedikit kocak lah. なんだろうこれ。怪我じゃないっぽいけど。これは平気なやつなんで。何が Singkat cerita, jam pulang sekolah pun tiba dan kini giliran Gojo lah yang bagian piket di kelasnya. Gojo yang memiliki sifat tidak enakan ini selalu dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk mewakilkan piket kelasnya. Jangan Gojo, ato頼むわ。おい。悪いなGojo。今度ジュースおごらせっから。 Hingga suatu ketika Marin pun tiba-tiba muncul. Marin yang merasa aneh kenapa Gojo piket sendiri, sontak bertanyalah ya kepada Gojo, kemana nih yang lain kok nggak ada? Dan dengan santainya Gojo menjawab, ねえ、他の人は？あ、帰りました。バイトがあるみたいで。マジ？みんな？ wah, Marin yang mendengar hal tersebut dari Gojo tentunya langsung menceramahi Gojo dong ya. Yang inti ceramahnya itu adalah pedulikanlah dirimu sendiri baru orang lain. Dan jika ada kata yang kamu ingin keluarkan kepada mereka, maka keluarkanlah. Ada sih tapi bukan kata-kata yang pengen keluar. Apa tuh bang kira-kira? Baba Boy. Ya, itulah pokoknya. Gojo yang mendengar kata-kata bijak dari Marin tentunya langsung tersentak dong ya. Dan kata-kata itu juga selalu terngiang-ngiang gitu di kepala Gojo. Scene pun berganti kepada Gojo yang menggunakan mesin jahit sekolahnya untuk membuat baju dari boneka Hina. Ini semua dilakukan Gojo karena mesin jahit di rumahnya ini sudah rusak gitu dan sudah cukup tua juga. Yang oleh sebab itu kakek dari Gojo pun berniat akan memberikan mesin jahit yang baru untuk Gojo. Nah, sampai mesin jahit itu tiba, Gojo akan menggunakan mesin jahit lah di sekolahnya. Tapi 持ってこれるし。今日重ね縫ってくからね。待っててね。 Iya, tiba-tiba saja Marin ini masuk ke ruangan Gojo. Marin yang melihat ada boneka Hina di tangan Gojo sontak bertanya lah ya, apakah Mas Gojo ini yang membuat boneka tersebut? Gojo pun menjawab bahwa saat ini ia belum bisa membuat boneka Hina. Boneka Hina yang ada di tangannya ini adalah buatan dari kakeknya. Sedangkan saat ini Gojo hanya bisa membuat bajunya saja untuk boneka Hina. Marin yang mendengar kata membuat baju sontak langsung menunjukkan baju cosplaynya lah ya kepada Gojo. 見て。でもいいから見て。 Pada awalnya sih Gojo ini nampak kebingungan melihat tingkah Marin. Tetapi ketika melihat baju Marin yang dikerjakan secara asal, Gojo pun langsung mengkritik habis-habisan baju cosplay dari Marin tersebut. うわ、もうどうしてここダイヤル変えてるんですか。それと
Marin yang mengetahui bahwa ilmu Gojo untuk membuat baju ini tidak bisa dipandang sebelah mata, pada akhirnya Marin pun mulai meminta dan memohon-mohon kepada Gojo agar Gojo itu mau membantunya membuat baju cosplay dari karakter bernama Shijuku Tan yang berasal dari game Nona Licin series. Apa tuh anjing? Baba Boy. Gojo pada awalnya bingung mau menerima atau tidak ya. Tetapi ketika Gojo melihat kesungguhan Marin dan kecintaannya kepada Shijuku Tan, pada akhirnya Gojo pun mengiyakan ajakan dari Marin. わかりました。マジ？はい。 Marin yang mendengar penerimaan dari Gojo pun sontak sangat senang gitu hingga tak kuasa menahan air mata harunya. Di sini Marin pun langsung memberikan buku panduan untuk membuat cosplay kepada Gojo. Atta. Tererere. Konna no arun desu kedo. Setelah membaca-baca buku itu, Gojo pun memutuskan untuk membeli bahan dan juga pengukuran tubuh. Akan tetapi karena sekarang sudah terlalu sore dan besok adalah hari libur, pada akhirnya Gojo memutuskan untuk melakukan pengukuran dan membeli bahan itu di hari Senin saja. Marin yang mendengar hal tersebut dari Gojo sih pada awalnya mengiyakannya gitu. Akan tetapi... はいはいはいはいはいはい。すいません。今日休みなんです。いや、来ちゃった。 Iya, karena Marin ini tidak bisa menunggu hingga hari Senin, Marin pun memutuskan untuk menemui Gojo di hari libur. Pada awalnya sih Gojo ini nampak agak keberatan ya teman-teman. Akan tetapi karena Marin yang begitu memaksa, dengan berat hati Gojo pun menuruti keinginan dari Marin. しよ。あ、すいません。ありがとうございます。お邪魔します。 Nah, sesuai apa yang dituliskan dalam buku panduan, langkah awal dalam pembuatan kostum itu adalah pengukuran badan, yang artinya Gojo ini harus mengukur badan Marin yang sangat apa para penonton? Ya betul, sangat Baba Boy. Singkat cerita, pengukuran badan Marin pun selesai setelah menenangkan hati, jiwa, raga, dan juga pastinya Ichi, bos. Gojo pun meminta ilustrasi secara detail tentang baju yang akan dipakai oleh Shijuku Tan. Marin yang mendengar hal tersebut pun memberikan Gojo game Nona Licin series 1 dan juga 2 untuk Gojo amati. ちょっと待ってね。じゃーん。ヌルジョの1と2。はい。 Malam hari pun tiba. Nah, ketika kakek Gojo ini baru saja pulang dari membeli mesin jahit baru. 帰ったぞ、若菜。新しい。まあ、若菜も年頃だしな。 Onde mande. Ya, kakek Gojo melihat cucunya yang polos ini secara serius yang memainkan game laga-laga. Singkat cerita, kini Gojo dan Marin pun akan melanjutkan step selanjutnya, yang mana kini mereka berdua akan berbelanja bahan untuk keperluan cosplay, dari mulai bahan untuk baju, aksesoris, wig, hingga stocking. Akan tetapi ketika Gojo tiba di rumahnya, secara tidak sengaja kakek dari Gojo ini melihat stocking milik Marin yang membuatnya terkejut dan masuk ke rumah sakit ya cuy ya. Ji-chan! Tapi ya untungnya keadaan kakek Gojo ini baik-baik saja lah ya. Tapi kakek Gojo harus diurus oleh ya bisa dibilang tetangga atau saudari dari Gojo lah selama 1 minggu. Namun masalah Gojo tidak berhenti sampai sini saja para penonton. Yang mana Gojo baru saja mendapat info bahwa ada event cosplay 2 minggu lagi. Yang artinya Gojo ini harus menyelesaikan kostum Shijuku Tan selama 2 minggu. Ditambah ya bisa dibilang waktu Gojo sekarang ini bisa dibilang lagi sibuk-sibuknya banget lah. Yang mana Gojo harus membagi-bagi waktunya untuk sekolah, menjenguk kakeknya, dan belajar untuk persiapan ujian minggu depan. Gojo yang mengetahui waktunya tidak banyak ini terus-menerus bekerja keras agar kostum dari Marin itu bisa jadi tepat waktu lah. Ya meskipun awalnya Gojo hampir menyerah, tetapi Gojo seketika teringat dengan nasihat kakeknya yang intinya itu adalah ketika kita membuat orang lain tersenyum karena usaha kita
sendiri itu sudah cukup untuk membuat kita menjadi kuat dan berkembang. Sehingga karena hal tersebut, Gojo pun kembali bangkit dan mulai mengerjakan kostum Marin di sela-sela kesibukannya secara serius. Waktu demi waktu pun berlalu. Pada akhirnya Gojo pun dapat menyelesaikan kostum Marin sebelum event cosplay diadakan. Marin yang mengetahui bahwa kostumnya sudah jadi pun langsung OTW lah ke rumah Gojo. Dan ketika Marin melihat kostum buatan Gojo yang sangat bagus sekali, Marin pun tak kuasa menahan air matanya. Karena Marin merasa bahwa dirinya sama sekali tidak bisa membantu apa-apa bagi Gojo. Gojo yang tidak sama sekali terbebani oleh Marin menenangkan Marin dan menyuruhnya menggunakan kostum cosplay dari si Jukutan. Dan kita diperlihatkan たんだけど Iya, kita diperlihatkan Marin yang begitu kawaii luar biasa, bejir, dan tentunya sangat mirip sekali lah ya dengan si Jukutan. Setelah mereka berdua foto-foto dan Marin sempat membuat akun sosial media untuk mengupload hasil foto cosplaynya, Marin pun memutuskan untuk pergi ke event cosplay. ねえ五条くん、はい。明日のコスイベ行っちゃおっか。 Singkat cerita, tibalah mereka berdua di event cosplay. Marin yang melihat para cosplayer profesional di event tersebut tentunya sangat senang dong ya, tapi tidak dengan Gojo. Karena ya Gojo ini laki-laki nolep gitu ya, keberadaan banyak orang di event cosplay itu tidak terlalu membuatnya nyaman. Marin yang mengetahui hal itu pun pada akhirnya mengajak Gojo untuk ke tempat yang lebih sepi. Dan dari sini pula lah karir Marin sebagai seorang cosplayer pun baru saja dimulai. 撮りますよ。あ、ギリ入んないんでちょい寄ってください。はい。 Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah Marin selesai foto-foto dengan para pengunjung, ia pun langsung menghampiri Gojo. Yang mana Marin merasa sangat panas karena bahan yang dipakai kostumnya ini sangatlah tebal gitu ya. Sehingga Marin pun meminta bantuan Gojo untuk mengantarnya ke tempat yang lebih adem. Nah, di sini nih cu bagian mantep jiwanya, yang mana Marin meminta Gojo untuk membantunya membersihkan keringat di punggungnya itu. Dan ya kalian lihat sendiri aja lah ya. Baba Boy. そうそう。あ、そこ気持ちいい。 Wow, singkat cerita, event cosplay pun sudah selesai. Marin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Gojo karena ia sudah mau membantunya untuk membuatkan kostum dari si Jukutan. Gojo yang mendengar ucapan terima kasih dari Marin tentunya sangat senang dong ya, dan memuji juga kecantikan dari Marin. 北川さん、とても綺麗でした。 Wah, Marin yang mendengar pujian tersebut dari Gojo pun tentunya baper dong, dan ya menurut aing sih di sini Marin itu udah mulai timbul lah benih-benih cinta kepada Gojo. Perasaan Marin ini semakin kuat ketika Marin melihat Gojo berbicara dengan kakeknya. Gojo yang biasanya pendiam dan selalu bicara terbata-bata dengan dirinya, tetapi ketika Gojo berbicara dengan kakeknya, Gojo ini sangat banyak sekali bicara dan tersenyum. Marin yang melihat senyuman tampan dari Gojo makin suka lah cukup pada Gojo tampan kita ini, ya meskipun tidak setampan aing sih. What the dog doing? 私ガチで五条くんのこと好きになってるんだけど。え、嘘嘘、え、好き？てかかなり好き？正気？とりあえずおじいちゃんといるとめっちゃ喋る。待って。 Hari demi hari pun berlalu. Tiba-tiba saja kediaman Gojo ini didatangi oleh cosplayer profesional bernama Sejuna dengan nama panggungnya itu Juju. Tapi agar lebih mudah disebut, kita panggil saja Juju lah ya teman-teman. Hah? Kodomo? Yang mana Juju ini sangat tertarik dengan kostum yang digunakan oleh Marin yang diupload di sosial medianya. Yang oleh karena itulah Juju ini mengikuti mereka berdua hingga pada akhirnya Juju ini tahu rumah Gojo. Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya Gojo serta Marin yang masih berbicara banyak hal mengenai cosplay dengan Shinju. Oh ya, seperti biasa si YouTuber ganteng idaman para mamah muda ini akan memperkenalkan terlebih dahulu ya kepada kalian mengenai latar belakang dari Shinju. Shinju merupakan adik kandung dari Juju. Ya meskipun dalam hal umur Juju lebih tua, tapi dalam perkembangan tubuh
Pokoknya Shinju juara lah cu. Baba Boy. Shinju sendiri memiliki sifat sangat pemalu dan sangat sulit untuk bersosialisasi dengan orang baru. Tapi tak bisa dipungkiri lagi lah, kefamousan Juju dalam dunia cosplay ini tak luput juga dari peran adiknya ini. Karena ya di balik semua kekurangan Shinju itu sangat menguasai dunia pemotretan. Bahkan Gojo, orang yang bisa dibilang tidak terlalu mengerti cosplay dan dunia pemotretan pun sangat memuji hasil gambar yang dihasilkan oleh Shinju. Tentu Shinju juga menguasai aspek-aspek penting dalam dunia percosplayan. Contohnya sudut pandang lensa mata yang bisa dirubah hanya dengan menetapkan posisi kita memotret. Marin dan Gojo yang mendengar hal-hal baru pun tentunya sangat berterima kasih kepada Shinju ini. 一眼レフカメラっていくらくらいなんですかね。あった。え？レンズ別売り。 Setelah berbicara di kafe, Juju dan Shinju pun mengajak Marin dan Gojo untuk survei tempat secara langsung yang nantinya akan menjadi lokasi pemotretan cosplay mereka. Yang mana tempat yang dimaksud itu adalah rumah sakit yang sudah tidak terpakai lagi. Marin dan Shinju sih senang-senang aja gitu ya saat tiba di rumah sakit yang terbengkalai ini. Tetapi hal yang sama tidak dirasakan oleh Juju. Ya bisa dibilang Juju ini takutlah dengan tempat gelap dan terbengkalai seperti rumah sakit ini. どうかしましたか？別に。こういう場所苦手なんですか？ Gojo yang melihat Juju begitu ketakutan pun menawarkan diri untuk menggantikannya survei tempat. Sedangkan Juju bisa menunggu di lobi masuk saja. Tetapi dengan tekad yang bulat dan besar seperti... Juju menolak hal itu semua. Karena bagaimanapun juga Juju ini harus tahu ya spot-spot yang cocok untuk dijadikan tempat pemotretan. Lalu simpul flashback kepada masa kecil Juju. Dulu saat kecil Juju ini memiliki cita-cita yang untuk menjadi seorang gadis penyihir. Alasan Juju sendiri ingin menjadi seorang gadis penyihir itu adalah karena menurutnya gadis penyihir itu sosok yang paling keren lah di matanya. Ya meskipun gadis penyihir ini memiliki perawakan yang imut ya seperti loli yang ingin diimut, namun gadis penyihir memiliki kekuatan yang luar biasa dan selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan tubuh yang lebih besar. Akan tetapi seiring bertambahnya usia, Juju pun mulai sadar bahwa gadis penyihir itu tidaklah nyata. Sosok yang selalu Juju kagumi dan cita-citakan hanyalah hiburan semata yang muncul di televisi. Tetapi ketika Juju melihat sebuah kostum gadis penyihir, Juju pun baru sadar bahwa ia bisa menjadi gadis penyihir hanya dengan menggunakan kostumnya saja. 知識がないからウィッグをセットすることも知らなかったし、初めてのコスはひどいものだったけど、それでもただ本当に嬉しかった。 Gojo yang mendengar curhatan dari Juju pun menanyakan kepada Juju kenapa Juju memintanya untuk membuat sebuah kostum cosplay. Sedangkan di luar sana kan banyak ya yang bisa membuat kostum dan jauh lebih mahir gitu dibandingkan dengan Gojo. Juju yang mendengar perkataan Gojo pun sontak menjawab yang intinya jawabannya itu adalah Juju itu sangat iri kepada Marin yang bisa menggunakan kostum yang seindah itu. Serta Juju mengatakan bahwa ia sangat jatuh cinta dengan kostum yang sudah dibuat oleh Gojo. 一目惚れしたのよ。あなたの作った衣装に。正直に言うと自分でも嫉妬したのには驚いたわ。 Gojo yang mendengar perkataan Juju ini pun sontak teringat ya kepada masa kecilnya, yang mana saat itu Gojo sangat terpesona dengan boneka Hina buatan sang kakek. Gojo merasa boneka Hina yang ada di hadapannya ini adalah seni yang paling cantik dan indah di dunia. Yang mana Gojo pun sontak tak kuasa menahan air matanya dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Juju. Akan tetapi エスカレーター式女子校に通っている彼女は同年代の異性に手を握られるのが初めてだった。Iya, karena Juju ini dari kecil bersekolah di sekolah khusus wanita, Juju pun pingsan karena Juju untuk pertama kalinya disentuh oleh laki-laki. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Gojo yang baru saja menyelesaikan ujian sekolahnya. Namun... 海行こうぜ。今から。 Yap, dengan sangat mendadak Marin ini mengajak Gojo untuk ke pantai. Pada awalnya sih Gojo ini menganggap bahwa Marin dan dirinya akan melakukan survei lokasi untuk pemotretan selanjutnya. Namun Marin menyangkal itu semua dan mengatakan bahwa kali ini mereka benar-benar datang ke pantai memang hanya untuk liburan dan melepaskan penat sehabis ujian. 期末終わったじゃん。はい。7月じゃん。夏じゃん。海行くべ。
感じ。 Pada awalnya sih Gojo agak kesal gitu ya kepada Marin, tetapi ya karena sudah terlanjur di tempat, ya udahlah dibawa enjoy aja. Sehingga kini kita diperlihatkan Gojo dan Marin yang tengah bersenang-senang di pinggir pantai berdua layaknya seorang kekasih. いいですね。海。綺麗です。 Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Gojo tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali ke pantai. Karena dari kecil, ia selalu sibuk untuk membuat boneka Hina. Marin yang mendengar hal tersebut dari pujaan hatinya, secara spontan mengajak Gojo ketika liburan nanti untuk pergi ke pantai lagi dan menghabiskan waktunya hanya berdua saja. Wah, Gojo yang mendengar ajakan Marin pun tentunya mengiyakannya dong. Yang tentunya juga itu membuat Marin sangat tersipu malu. よろしくお願いします。嬉しいです。勢いで2人でとか言って。 Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya kostum cosplay Juju dan Marin yang sudah jadi. Nah, sebagai langkah finishing, di sini Gojo akan merias Marin agar Marin itu lebih mirip lagi ya dengan karakter yang akan Marin cosplaykan. ね、鏡見たいんだけど。はい、どうぞ。 Ya, kita diperlihatkan Marin yang begitu kawaii banget, bejir, dan sangat mirip dengan karakter anime yang ini cosplaykannya. Tetapi kebahagiaan Marin ini tak bertahan lama para penonton, karena ketika Marin dan Juju ini akan melakukan photoshoot, ternyata tiba-tiba saja turun hujan yang sangat deras. Ya, meskipun Marin agak sedikit kecewa ya, tetapi karena kini ia tengah berduaan dengan cosplayer favoritnya dan mereka tengah sama-sama mengcosplay dari anime yang sama, Marin pun memanfaatkan waktu dengan berfoto-foto berdua dengan Juju. Tetapi ketika mereka tengah berfoto-foto, すみません。お待たせしました。あ、遅かったじゃん。 ya, kita diperlihatkan ada sesosok laki-laki misterius yang datang bersamaan dengan Gojo. Siapakah laki-laki ini? Ya, daripada penasaran, mending kita ngocok sama itu. Mari kita ikuti dulu ya alur ceritanya. Scene pun flashback dengan diperlihatkannya Shinju yang tengah berbicara dengan Gojo. Yang inti pembicaraannya itu adalah Shinju ini sebenarnya ingin bercosplay juga ya sama seperti kakaknya. Akan tetapi Shinju ini takut jika ia bercosplay yaitu akan dibenci oleh sang kakak. Ditambah Shinju juga sadar jika ia bercosplay yaitu tidak akan cocok gitu kan. Sebab Shinju berpikir Shinju ini tidak seimut seperti kakaknya. Yang oleh karena itu keinginan Shinju untuk menggunakan kostum cosplay pun selalu dipendam seorang diri gitu kan. Gojo yang mendengarkan keluh kesah dari Shinju mencoba memberi nasihat kepada Shinju yang intinya itu adalah jika Shinju ingin bercosplay maka lakukanlah, karena arti dari cosplay sendiri adalah kau bisa menjadi apapun yang kau inginkan. Gojo juga berjanji akan membantu Shinju. Lalu tentang ketakutan Shinju perihal kakaknya, Gojo akan berusaha meyakinkan Juju untuk tidak sampai membenci adiknya ketika ia bercosplay nanti. Shinju yang mendengar ceramah non-jutsu dari Gojo pun pada akhirnya tersadar ya, dan Shinju akan mencoba melakukan cosplay. Tetapi ketika Gojo ini bertanya karakter apa yang akan dicosplaykan oleh Shinju, jawaban Shinju adalah プリンセス列のキャラで。そうだったんですね。誰になりたいんだろう。私、相馬お兄ちゃんになりたいんです。 相馬お兄ちゃん。 Iya, Shinju ingin mengcosplaykan karakter laki-laki. Gojo yang mendengar keinginan Shinju ini tentunya agak sedikit kaget ya para penonton. Kok kaget bang? Antum masih nanya kenapa kaget? Lihat aja sendiri bejir betapa besar maksudnya itu. Betapa... Ya emang besar sih cuy. Baba Bowie. Tapi ya permasalahannya bukan di situ bro. Yang mana karena Shinju ini masih duduk di bangku SMP, tentunya Shinju tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli bahan-bahan baju cosplay. Pada awalnya sih Shinju ini sempat putus asa ya karena keuangannya yang terbatas. Akan tetapi Gojo ini baru ingat kalau seragam yang digunakan oleh karakter yang dicosplaykan oleh Shinju ini sangat mirip dengan seragam sekolah dari Gojo. Lalu kini scene pun berganti kepada Shinju yang tengah mencoba seragam dari Gojo. Tapi どうでしょう。
Sampai mental gitu, bro. Yang oleh karena itu di sini Gojo dan Shinju pun mencari alat lah untuk menekan ya semacam bola-bola boing-boing yang overpower tersebut. Namun setelah melakukan berbagai macam cara, tetap aja gitu si boing-boing yang sangat overpower ini tidak bisa di nerf. Tapi ya untungnya Gojo dan Shinju menemukan sebuah alat yang bernama Beholder untuk menerf boing-boing Shinju yang sangat overpower. Dan ya pada akhirnya cara itu berhasil dan Shinju pun pada akhirnya juga bisa mengcosplay karakter kesukaannya, Slebeu. Shinju. Scene pun berganti ke masa sekarang dan kini kita diperlihatkan Shinju yang nampak gugup di depan kakaknya ini. Akan tetapi してみたんだけど。すごいわ、すごいじゃない。真珠だってマジのガチでそう。やばのやば。本物の。Iya, di luar dugaan, kakak Shinju ini justru sangat kagum ya kepada cosplay Shinju. Reaksi yang sama pun ditunjukkan oleh Marin yang nampak sangat kagum juga kepada Shinju. Dan kini kita diperlihatkan sesi foto-foto yang nampak sangat bahagia. Singkat cerita, setelah sesi foto-foto yang sangat mantap jiwa ini selesai, Juju pun menghampiri Gojo untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mendandani adiknya yang sangat boing-boing inilah untuk bercosplay sekaligus menanamkan rasa kepercayaan diri dari Shinju, maksudnya itu kepada Shinju. Gojo yang mendengar ucapan terima kasih dari Juju pun lantas tersenyum tipis ya dan mengatakan sebuah kalimat, pastinya rasanya sulit untuk mengatakan hobi atau kesukaan kita kepada orang lain dan tentunya untuk mengungkapkan itu semua membutuhkan keberanian yang besar. Yang artinya itu adalah Gojo sama sekali tidak menanamkan rasa kepercayaan diri kepada Shinju sang wanita berboing-boing overpower ini. Akan tetapi rasa kepercayaan diri dan kemauan itu semua datang dari Shinju sendiri. Juju yang mendengar kata-kata motivasi dari Gojo tampan kita ini pun sontak tersentak ya dan tersipu malu. Dan dari sinilah Aing berasumsi bahwa Juju ini pelan-pelan mulai menyukai Gojo deh para penonton. あなたは本当に素敵だわ。何か言いました？いいえ、何も。 Di sisi lain kini kita diperlihatkan Shinju yang tengah memfoto cosplay Marin. Akan tetapi 真珠ちゃん、なんか胸が膨らんできてるんだけど。 Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Marin yang menelpon Gojo guna membahas percosplayan tempo hari, terutama cosplay dari Shinju gitu yang begitu menarik perhatian Marin. Di sini Gojo pun mulai menceritakan lah dari awal mereka berdua membahas cosplay hingga Shinju yang datang ke rumah Gojo secara diam-diam. Wah, Marin yang mengetahui Shinju ini datang ke rumah sang pujaan hatinya diam-diam pun tentunya cemburu buta. そっか。 もしもし、北川さん。 Singkat cerita, libur musim panas pun tiba dan kini kita diperlihatkan Gojo yang mengisi liburannya dengan membuat sebuah cosplay lagi untuk Marin. Yang mana tema cosplay ini adalah seorang wanita bernama Veronica yang berpenampilan sangat ciamik lah boy. Namun permasalahan kali ini bukanlah dalam detailing cosplaynya ya para penonton, akan tetapi dalam warna kulit dan juga bentuk gigi. Karena kan Veronica ini memiliki gigi yang bertaring lah. Akan tetapi ketika Marin tiba di rumah Gojo, 何か冷たいもの飲みま。サンキュー、飲む。外やばい、マジ汗だくだし。 ya tiba-tiba saja kulit Marin ini berubah menjadi ireng. Wah, tapi tenang cu, kulit ireng Marin ini tidak terjadi secara alamiah kok, melainkan Marin ini hanya menggunakan sebuah foundation yang membuat kulit Marin yang sangat putih dan wangi ini menjadi ireng. Dan ya ketika Marin selesai mandi pun kulitnya itu kembali menjadi putih dan wanginya kecium sampai sini lah. Yang artinya masalah kulit ireng pun sudah terselesaikan. Nah, sedangkan untuk permasalahan giginya, Gojo ini mengakali dengan menggunakan sebuah kuku palsu. Yang ketika diterapkan kepada Marin, kuku palsu ini nampak sempurna terlihat seperti sebuah taring. Dan agar terlihat lebih totalitas, Marin ini membeli sebuah background tembok dan juga rantai pada sebuah festival Halloween agar terlihat mirip lah dengan Veronica serta hasil pemotretannya pun bisa sempurna. どうですか？できた。だあ、見へん。いい、すごくい
Waktu demi waktu pun berlalu sebelum mereka melakukan pemotretan. Kini kita diperlihatkan Marin yang mengajak Gojo ke sebuah toko baju. Alasan Marin sendiri mengajak Gojo ke toko baju adalah karena Marin ini ingin Gojo memiliki setelan lain lah selain pakaian yang selalu digunakan Gojo tersebut. Hingga kita diperlihatkan やっぱどうすんのこれ全部大初期すぎる。 Ya, kita diperlihatkan Marin yang baper abis ketika melihat sang pujaan hatinya menggunakan sebuah baju yang dipilihnya. Tapi karena Gojo ini merasa tidak nyaman yang menggunakan baju selain pakaian yang Gojo selalu gunakan, pada akhirnya Gojo pun tidak jadi beli deh. Oh ya, para penonton, selain itu juga di sini Gojo meminta maaf kepada Marin karena untuk pemotretan selanjutnya Gojo ini tidak bisa menemani Marin lagi. Wah, Marin yang mendengar ucapan Gojo pun pada awalnya kaget dong, karena bagaimanapun juga Marin ini tidak bisa bercosplay jika tidak ada Gojo di sisinya. 北川さん一人でしてください。なんで Tapi ya untungnya Gojo ini meluruskan kesalahpahaman yang terjadi ya di antara mereka berdua, yang mana alasan kenapa Gojo tidak ingin ikut pemotretan selanjutnya adalah karena kostum cosplay dari Veronica ini terlalu terbuka gitu kan, terutama di daerah boing-boingnya boing. Ya, daripada terjadi hal-hal yang kalian inginkan gitu kan, so lebih baik Gojo menghindar lah. Tapi apakah Gojo ingin digantikan sama Aing? Marin yang mendengar itu semua dari Gojo pun sontak tertawa ya, plus merasa lega karena Marin berpikir bahwa Gojo ini sudah tidak mau lagi menjadi partner dari Marin. Tapi tiba-tiba saja 着てる写真送ろっか。冗談だし。 Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya Gojo dan Marin yang tengah OTW ke kafe manga, yang mana di kafe manga ini mereka berdua tengah membahas proyekan cosplay selanjutnya. Di sini Marin berniat mengcosplaykan sebuah karakter sukubus dari light novel yang berjudul Aku, penulis light novel SMA yang laris manis dan diincar sukubus setiap malamnya dan aku tak tahu harus apa. Pakai nanya anjing. Yang tentunya Gojo lagi-lagi mendapatkan sebuah masalah dalam hal detailing kostum. Ya, itu semua disebabkan karena penggambaran dari light novel ini tidak terlalu detail lah, terutama soal kostumnya, yang mana artinya Gojo harus mengakali kostum tersebut agar bisa mirip atau semirip mungkin dengan karakter yang ada di light novel ini. Di sisi lain, kini giliran Marin lah yang tidak percaya diri, yang mana Marin merasa dirinya itu tidak cocok ya untuk mengcosplaykan karakter yang sangat unyu tersebut. Gojo yang mendengar keluh kesah dari Marin pun membantah itu semua dan meyakinkan Marin bahwa Marin akan sangat cocok mengcosplaykan karakter sukubus ini, dan tentunya Marin akan terlihat unyu dan juga cantik pole lah pokoknya. Marin yang mendengar pujian dari Gojo pun auto baper abis lah, serta secara bersamaan semangat Marin pun kembali bersemangat. Gimana ini konsepnya semangat Marin bersemangat kembali? Semangat Marin berapi-api mungkin bejir. Sore hari pun tiba. Sebelum pulang, Gojo meminta kepada Marin untuk menemaninya ke sebuah toko buku untuk membeli light novel yang berjudul Aku, penulis light novel SMA laris manis yang diincar sukubus setiap malamnya, dan aku tak tahu harus apa, agar Gojo mempunyai referensi lebih lah dari karakter sukubus tersebut. Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah Gojo berhasil menyelesaikan pembuatan kostum, tiba-tiba saja Gojo dikabari oleh Marin mengenai studio yang akan menjadi tempat photoshootnya. Ya, Gojo sih tidak berprasangka buruk gitu dan iya-iya aja. Akan tetapi di luar imajinasi Gojo, studio yang dimaksud itu adalah Love Hotel. Chi-chan, 俺はラブホテルにいます。 So for your information aja nih guys, Love Hotel di Jepang itu adalah tempat untuk para pasangan muda-mudi yang melakukan adegan Winnie, Witu, dan Wanu lah cuy di sana. Gojo yang notabene-nya ini seorang pria polos dan ya belum pernah melakukan hal-hal yang seperti itulah. Tentunya di sini iman Gojo itu sangat teruji luar biasa ya para penonton. Akan tetapi Gojo di sini harus profesional ya sebagai fotografer. Saat Gojo tengah berpikir yang tidak, tiba-tiba saja kita diperlihatkan Marin yang sudah menggunakan kostum cosplaynya tersebut, dan tentunya nampak imut banget bajir.
マジで変じゃない？ハーフツイン。変じゃないです。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan sesi photoshoot pun dimulai. Nah, setelah mengambil beberapa foto yang sangat kawaii dan ciamik lah bajir, kini tibalah Gojo untuk mengambil foto terakhir dari Marin. Yang ya bisa dibilang cukup menegangkan lah cu. Baba Bowie. Yang karena hal ini tentunya membuat Marin itu seketika salah tingkah dong ya. Singkat cerita, setelah sesi foto-foto yang sangat menguji keimanan Gojo ini selesai, mereka pun pulang berdua. そういうのに一番興味ある年頃だしね。 Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Gojo yang tiba-tiba saja mendapatkan pesan bertuliskan "tolong" dari Marin. Wah, Gojo yang mendapatkan pesan tersebut pun auto kaget dan panik ya, serta langsung OTW ke rumah Marin. Akan tetapi ketika Gojo ini tiba di rumah Marin, ternyata tidak terjadi apapun gitu kan kepada Marin. Nah, sedangkan alasan kenapa Marin menuliskan pesan tolong kepada Gojo itu adalah cuman ingin minta diajarin tugas-tugas aja gitu. Karena masalahnya Marin ini tidak diizinkan oleh sang ayah pergi ke festival musim panas jika Marin belum mengerjakan seluruh tugas yang ada. Oh iya bro, di sini juga kita dapat mengetahui pekerjaan Marin yang ternyata adalah seorang model ya. Yang tentunya si Marin ini nampak sangat super duper kawaii lah di semua fotonya ketika menjadi seorang model. そういえば北川さんって何のバイトをされてるんですか？ああ、それはこれ。北川さんが乗ってる。北川さん芸能人なんですか？ただの読モだって。読者モデル。 Yang aing yakin bejir kalau si ojon kalian punya mata, auto bakal suka lah sama si Marin ini. Lanjut, di sela-sela Marin yang mengerjakan tugasnya, Marin ini mengajak Gojo untuk menonton film horor. Gojo yang biasanya dicekoki film-film permainan laga-laga gitu oleh si Marin, tentunya merasa takut gimana gitu. Marin yang sudah terbiasa menonton film horor pun meyakinkan Gojo untuk tidak perlu takut lah menonton film horor saat siang-siang bolong seperti ini. Akan tetapi di sepanjang film dimulai hingga berakhir, justru Marin lah yang merasa ketakutan sendiri. Meanwhile. 最後圧巻でしたね。面白かったです。まあまあ、大して怖くなかったな。 Singkat cerita, setelah menonton film horor, Marin pun kembali mengerjakan tugas sekolahnya. Akan tetapi, Marin ini baru sadar bahwasannya buku matematikanya tertinggal di sekolahnya ya. Yang oleh karena itu, kini kita diperlihatkan Gojo dan Marin yang langsung UTW ke sekolahnya. Nah, setelah mereka berdua mendapatkan buku matematika Marin, Marin ini mengajak Gojo untuk berputar-putar sekolah terlebih dahulu. Hingga tibalah mereka berdua di sebuah kolam renang. Akan tetapi, tiba-tiba saja... それはさすがに。一瞬。 Iya, tiba-tiba saja Marin ini terpeleset dan hampir saja tenggelam di kolam renang ya jika tidak ditolong oleh Gojo. Oh ya, di sini juga kita dapat mengetahui impian Marin yang sebenarnya itu adalah meskipun Marin tidak bisa berenang, Marin ini sangat ingin untuk pergi ke laut. Gojo yang mengetahui impian Marin yang bertolak belakang tersebut hanya bisa tersenyum ya dan mengatakan tidak ada yang salah kok dengan impian Marin itu karena Gojo pun sama seperti Marin. Ya, meskipun Gojo tidak bisa melukis, akan tetapi Gojo sangat suka yang melukis boneka Hina dan bercita-cita ingin menjadi seorang pengrajin boneka Hina yang hebat sama seperti kakeknya. Singkat cerita, waktu demi waktu pun berlalu. Setelah Marin berhasil mengerjakan seluruh tugasnya, kini kita diperlihatkan Gojo yang tengah menunggu Marin untuk pergi ke festival musim panas bersama. Hingga tiba-tiba... 待たせちゃってごめん。人混みやばくて進まなくてさ。 Iya, kita diperlihatkan Marin yang sangat kawaii ya dengan yukatanya. Gojo yang melihat kekawaian Marin pun tak bisa memalingkan pandangannya dari Marin. Marin yang mengetahui bahwa Gojo ini begitu menyukai penampilannya yang sekarang pun tentunya tersipu malu juga gitu kan. Hingga kini Marin dan Gojo pun menghabiskan malam di festival musim panas berdua bak seorang kekasih. Hingga tibalah kita di acara festival musim panas, yaitu Pesta Kembang Api.
Singkat cerita, setelah menghadir festival kembang api yang cukup membuat para kaum jomblo sangat merasa iri dan dengki, kini kita diperlihatkan Gojo yang baru saja mau tidur. Tapi tiba-tiba saja Gojo mendapatkan telepon dari Marin, yang mana Marin ini minta ditemani oleh Gojo lah karena merasa ketakutan setelah menonton lanjutan film horor yang ditonton oleh mereka saat siang hari seorang diri. Ya istilah gaulnya mah pengen sleep call aja loh. Gojo yang mendengar permintaan Marin pun tentunya mengiyakannya dong, hingga Gojo ini benar-benar tertidur. Marin yang mengetahui Gojo sudah tertidur pun seketika mengatakan, Gojo-kun, suki da yo. dan anime yang berjudul Sonobiskudo wa Koi wo Suru pun berakhir mamang. Sepertinya jadi tukang pembuat baju cosplay tidak buruk juga ya. Oyasumi. Mata ne.